Sungguh kalian mendapat karunia luar biasa, kata Allah. Akan datang pada sekalian seorang Rasul, azizun alaihi ma'anittum. Beban-beban kalian tuh begitu dirasakan oleh beliau. Kalau bisa jangan anda yang menderita, kalau bisa Nabi aja yang menderita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang beliau ke Taif dengan Zaid bin Thabit. Niat hati ingin berdakwah. Begitu sampai ke sana dilempari di batas perbatasan antara Taif dengan Mekah itu. Dilempari beliau, dilempari sampai berdarah sebagiannya. Sampai Zaid menjadi perisainya. Sampai kemudian mundur beliau. Kakinya berdarah sampai terompah kayunya basah. Datang Jibril alaihi salam, ya Muhammad, kalau sampai menetes darah itu ke tanah, kuratakan Taif itu semuanya hancur. Dia menyapu, mengusap, membersihkan darah kakinya agar jangan sampai menetes ke tanah, karena sayang kepada orang Taif. Apa doanya? Allahumma. Dia pergi, sengaja dia pergi berjalan kaki, karena kalau dia pergi menunggang unta, mereka sudah mengintai, dia pasti lari, dia akan pergi ke tempat yang jauh. Sengaja dia pergi berjalan kaki. Lalu kemudian dia pun sampai ke suatu tempat. Dia berharap mereka adalah orang-orang yang lembut akan yang menerimanya, tapi dia tidak diterima dengan tala'al badru alaina. Dia tidak diterima sebagai ahlan wasahlan. Ahlan, keluarga, kau datang kami sambut sebagai keluarga. Sahlan, mudah, kau datang urusanmu mudah. Ahlan wasahlan. Tapi dia tidak dianggap sebagai keluarga, dia tidak dianggap sebagai sahlan, dia dianggap sebagai musuh. Dia dilempar dengan batu, dia dilempar dengan kayu, dia dilempar dengan tulang onta. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Asallahu an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah Engkau. Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan Engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan, hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzolimi. Ali karamallahu wajhah, sesungguhnya Nabi Muhammad di akhir hayat beliau, pada detik-detik terakhir nafas beliau, aku melihat beliau menggerakkan bibirnya dengan 2 kali gerakan. Ketika itu aku mendekatkan telingaku. Ketika aku mendekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, ummati, ummati, kata beliau. Ketika itu Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku kalau belum diberikan jaminan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pergi Jibril menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ahallahu ta'ala ala Jibril, basyirhu ya Jibril, innahu awwalu nasin khariju minal ardi idha bu'isu wa sayyiduhum idha jami'u, fabasyirhu innal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, dia manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan di hari kiamat dan menjadi manusia yang memimpin seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Dan sampaikan kepadanya jaminan dariku bahwasanya sorga aku haramkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum sorga dimasuki oleh umatnya. Ini jaminan dariku wahai Jibril. Nabi Muhammad pada saat detik-detik terakhir nafasnya tidak memikirkan diri beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau. Yang beliau pikirkan kalian sebagai umat, saudara-saudara. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, tidak cukup sampai di situ. Dicabut nyawanya Nabi, dicabut nyawanya Nabi. Ketika dicabut nyawa Nabi Muhammad, Nabi mendesah. Ketika dicabut nyawa, Nabi berlirih. Kata Nabi. Dicabut lagi nyawa Nabi, Nabi berkata, di samping Nabi Muhammad
ada sebuah cawan berisi air. Beliau letakkan tangan kanan beliau, beliau usapkan keringat, peluh-peluh keringat-keringat yang keluar di wajah beliau. Beliau berkata, "Ya Khalil Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa wahai Israel?" Saudara-saudara, Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya bengkak, Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya keluar nanah, merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Bagaimana dengan orang-orang yang lalai dari sholatnya, saudara-saudara? Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia, khairul khalqillah, khairul wafa, wa bahrus safa, merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Bagaimana dengan para pendosa? Bagaimana dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Dicabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Kemudian Israel pun berkata, iya ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit dicabut nyawa. Kemudian Israel berkata, Rasulullah berkata, wahai Israel, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Apa kata Israel? Iya ya Rasulullah, rasa sakit seperti inilah yang nanti akan dialami oleh umatmu. Mendengar itu Nabi Muhammad menangis. Itu tangisan terakhir Nabi Muhammad. Itu tangisan air matanya Nabi yang terakhir sebelum beliau wafat. Beliau mengangkat tangan, doa terakhirnya Nabi, harapan terakhirnya Nabi, doa yang menutupi kepergian Nabi Muhammad, doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad. Beliau mengangkat tangan, mengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma khaffif ala ummati fi sakratil maut. Ya Allah, ringankanlah. Ya Allah, permudahkanlah sakratul maut umatku. Ya Allah, ya Allah, aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka. Berikan seluruh rasa sakit sakratul maut mereka kepada aku ya Allah. Biar aku menanggung rasa sakit sakratul maut umatku ya Allah. Umatku tidak akan kuat, umatku tidak akan mampu ya Allah. Biar aku menanggung seluruh sakratul maut mereka. Berikan rasa sakit sakratul maut mereka kepada aku ya Allah. Di mana kalian untuk Nabi Muhammad? Apa yang telah kalian lakukan untuk Nabi Muhammad SAW? Sudahkah kalian menyenangkan hatinya Nabi? Sudahkah kalian mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta kalian untuk Nabi Muhammad SAW? Para sahabat-sahabatnya Nabi mengorbankan jiwanya, nyawanya, darahnya, hartanya. Sumayyah, wanita yang tua renta, dipaksa keluar dari ajarannya Nabi. Dikubur setengah badan, ditombak, keluar isi perutnya, dicambuk. Hei Sumayyah, keluar kamu dari ajaran Nabi. Apakah Sumayyah lebih memilih kesenangan dunia? Apakah Sumayyah lebih memilih kebebasan dunia? Sumayyah lebih memilih mati daripada harus meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Bilal ibn Rabah dikasih batu yang besar, dicambuk, dipaksa keluar, dipaksa meninggalkan Nabi, meninggalkan syariat Nabi, meninggalkan Al-Qur'annya Nabi. Apakah Bilal lebih memilih kesenangan dunia? Apakah Bilal lebih memilih kebebasan dunia? Apa kata Bilal? Walaupun tubuhku dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil untuk menghentikan kecintaanku kepada Nabi, dengan dipotong-potong tidak akan berhenti kecintaanku, malah dengan dipotong-potong hanya akan menambahkan kecintaanku kepada baginda Nabi besar. Allahu Akbar. Mengatakan, kusimpan doaku itu untuk umatku di akhir zaman. Kita memang umat terakhir, badan kita paling kecil, umur kita paling pendek, tapi kita lebih dulu masuk ke dalam surga. Sampai-sampai Nabi Ibrahim pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad, Nabi Musa ingin jadi umat Nabi Muhammad, Nabi Isa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kana Musa hayyan, seandainya Musa itu hidup sekarang, ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani, dia akan ikut aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di akhir zaman ditakdirkan Allah hidup. Jarak kita dengan dia 1444 tahun. Itu bukan kehinaan, itu kemuliaan. Ketika Nabi tegak di atas mimbar, apa kata Nabi? Aku melihat ada telaga. Siapa yang minum di telaga itu dia tidak akan haus. La yasma'u fiha abada. Dia tidak akan haus untuk selamanya. Siapa yang akan minum di telaga itu? Kami, antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian akan minum di telaga itu karena kalian bersama dengan aku. Tapi ada makhluk yang spesial. Mereka tidak pernah berjumpa aku, mereka tidak pernah melihatku, mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Tapi
tapi mereka akan minum di telaga itu, dan mereka itu adalah umat di akhir zaman.